Pagi itu, langit di atas pasar Caringin mendung, seolah ikut merasakan ketakutan yang merambat di dada para pedagang. Sejak Ujang Codet dan gerombolannya menguasai pasar, tidak ada lagi yang berani membuka lapak sebelum matahari benar-benar tinggi. Preman bertubuh kekar dengan bekas luka panjang di pipi kirinya itu dikenal sadis, suka main parang bahkan kepada ibu-ibu tua penjual sayur. Suara tawa sinisnya menjadi pertanda musibah bagi siapa saja yang sial bertemu dengannya di pagi hari. Ai, seorang pedagang tempe berusia 50 tahun, mengelus dada saat melihat anak buah Ujang Codet, si Emen Gigi Baja, menyapu lapak-lapak dengan ancaman. Yang belum setor, siap-siap lapaknya dibuang ke selokan. Teriak Emen sambil menendang ember milik pedagang ikan. Tak ada yang melawan, tak ada yang berani bicara. Semua sudah terlalu sering melihat darah tumpah hanya karena menolak permintaan upeti. Suasana pasar seperti zona perang. Ujang Codet bahkan memasang retribusi sendiri di setiap sudut. Uang keamanan mingguan, bulanan, bahkan harian. Bila ada yang tidak bayar, lapaknya bisa dibakar, dagangannya dihancurkan, atau tubuhnya dikirim pulang dengan luka-luka. Pernah seorang pemuda penjual ayam berani melawan, namun esoknya ia ditemukan terkapar dengan kepala berdarah di belakang pasar. Setiap malam, suara motor-motor bising anak buah Ujang mengganggu warga sekitar. Mereka minum, berjudi, bahkan kerap mencolek gadis-gadis yang pulang larut. Ayah-ayah tak berdaya, para ibu hanya bisa menutup pintu dan berdoa. Polisi pasar seolah buta dan bisu. Kabar burung menyebutkan sebagian dari mereka sudah digaji oleh Ujang Codet. Namun teror itu tidak hanya berhenti di pasar. Beberapa pedagang diperas sampai ke rumah. Gerombolan Ujang bahkan mengancam akan menculik anak jika uang bulanan tidak disetor tepat waktu. Ada yang sampai menjual cincin kawin untuk membayar keselamatan. Pasar Caringin bukan lagi tempat mencari nafkah, tapi ladang ketakutan yang dijaga oleh segerombolan binatang buas. Di tengah situasi itu, seorang pedagang tua bernama Mang Usep memberanikan diri. Dengan tubuh renta dan lutut gemetar, ia menulis surat kepada Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Surat itu dikirim dengan tangan sendiri, dibungkus plastik dan diselipkan dalam tas kecil. "Kalau saya mati, setidaknya sudah mencoba," gumamnya lirih, saat berangkat ke kantor gubernur dengan naik angkot. Sementara itu, di rumah Ujang Codet, sang preman tertawa terbahak-bahak menyaksikan berita tentang maraknya kriminal di pasar. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil Mang Usep itu akan menjadi awal dari badai besar yang mengarah langsung ke kepalanya. Dunia yang dibangunnya dengan darah dan ancaman perlahan mulai retak. Dan di gedung sate, surat tua itu akhirnya dibuka oleh tangan Deddy Mulyadi sendiri. Saat membaca isinya, wajah sang gubernur mengeras. Tangannya mengepal, matanya menatap kosong ke jendela. "Sudah cukup, pasar itu milik rakyat, bukan milik preman," ucapnya pelan tapi penuh amarah. Sebuah keputusan bulat terbentuk di benaknya, pasar Caringin harus dibersihkan. Tidak peduli siapa yang harus disingkirkan. Langkah Mang Usep terhuyung-huyung saat menapaki tangga gedung sate. Hujan rintik turun membasahi bahunya yang telah renta. Sambil menggenggam tas kecil berisi surat dan beberapa foto bekas kekejaman Ujang Codet, ia memohon kepada Satpam agar bisa bertemu langsung dengan Gubernur Deddy Mulyadi. "Saya bukan mau ngemis, Pak. Saya mau menyelamatkan nyawa orang-orang kecil seperti saya," ucapnya lirih, namun sorot matanya tajam dan penuh harap. Keberuntungan masih berpihak padanya. Salah satu staf gubernur, tergerak oleh keberanian Mang Usep, membawa laporan itu langsung ke meja Deddy Mulyadi. Tak berselang lama, pria bersorban hitam yang dikenal tegas itu keluar dari ruangannya, menghampiri Mang Usep yang sedang duduk di kursi tunggu, menggigil karena kehujanan. "Mang, urang geus maca surat anjen. Ceritakan sadayana ka abdi," ucap Deddy pelan, mempersilakan Usep masuk ke ruangannya. Tangis Mang Usep pecah seketika. Ia menceritakan semua, dari mulai pemalakan brutal, pembakaran lapak, hingga anak-anak kecil yang trauma karena pernah diseret oleh gerombolan Ujang Codet. "Kami ini rakyat kecil, Pak Gubernur, tapi bukan berarti kami harus hidup seperti hewan yang diburu tiap hari," kata Mang Usep dengan suara parau. Deddy hanya terdiam, tapi wajahnya memucat karena amarah yang menumpuk dalam dadanya. Beberapa foto korban yang diperlihatkan Usep membuat dada Deddy bergemuruh. Wajah pedagang muda yang lebam, lapak yang hangus terbakar, serta gambar wanita tua yang menangis sambil memeluk keranjang kosong, semuanya menghantam nuraninya sebagai pemimpin. Mereka bukan hanya butuh uang untuk makan.
Mereka butuh rasa aman untuk hidup, bisiknya dalam hati. Keesokan harinya, Dedi langsung menghubungi Kapolda Jawa Barat. Pertemuan tertutup digelar malam itu juga. Di ruang rapat, Dedi menjabarkan semua yang ia ketahui, ditambah bukti dari Mang Usep. Saya tidak akan membiarkan satu preman pun menginjak-injak kehormatan rakyat saya. Pasar Caringin harus kembali jadi tempat mencari rezeki, bukan kuburan ketakutan. Ujarnya tegas, menghentak meja. Kapolda hanya mengangguk, namun raut wajahnya berubah serius. Ia tahu bahwa operasi ini tak bisa sembarangan. Ujang Codet memiliki banyak mata-mata, bahkan mungkin beberapa di antaranya menyusup ke dalam institusi sendiri. Dibutuhkan strategi cermat dan kepercayaan mutlak untuk menjalankan misi ini tanpa kebocoran. Namun Dedi tidak gentar. Malam itu juga, ia memutuskan untuk turun langsung ke lapangan. Ia ingin menyamar, melihat langsung situasi pasar, merasakan ketakutan yang diderita rakyatnya. Saya tidak bisa memimpin dari balik meja. Saya harus merasakan sendiri apa yang mereka rasakan, ucapnya, membuat semua hadirin di ruangan tercengang. Seorang gubernur turun ke pasar, menyamar jadi rakyat biasa, ini bukan hal biasa. Di sisi lain, Ujang Codet sedang asyik minum anggur oplosan di markasnya bersama gerombolan. Mereka tertawa, menghitung uang hasil pemalakan hari ini. Gubernur, jangan mimpi bisa ngusir gua dari Caringin. Ini wilayah gua, teriak Ujang sambil menghantam meja. Tapi ia tidak tahu, badai sudah mulai bergerak pelan. Dan sasarannya hanya satu, menggulung kekuasaannya dari akar yang paling dalam. Malam hari di Pasar Caringin selalu sunyi namun mencekam. Lampu-lampu jalan berkedip lemah seperti saksi bisu dari teror yang tak kunjung usai. Namun malam itu ada yang berbeda. Seorang pria berpeci hitam dengan sarung dililit di pinggang berjalan menyusuri lorong pasar, seolah hanya warga biasa yang mencari makan. Tak ada yang tahu, pria itu adalah Dedi Mulyadi sendiri, sengaja menyamar agar bisa menyaksikan langsung kekejaman para preman yang telah membuat hidup rakyatnya seperti neraka. Ia memperhatikan tiap sudut, lapak-lapak tampak tak terawat, beberapa bekas terbakar, dan banyak pedagang memilih pulang lebih awal meski dagangan belum habis. Di dekat warung kopi, ia melihat seorang anak kecil tidur menggigil di bawah tenda lusuh sambil memeluk kantong kresek. Tak jauh dari situ, seorang ibu tua terlihat mengais sisa-sisa sayur dari tempat sampah. Pemandangan ini menghancurkan hatinya. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara bentakan. Dedi sembunyi di balik tumpukan karung. Ia melihat dua preman, salah satunya emen gigi baja, memukul seorang pemuda penjaga lapak karena tidak menyetor uang malam. Ini pelajaran, biar lain kali lu ngerti siapa raja di sini. Teriak emen sambil menendang tubuh pemuda itu hingga terguling. Dedi mengepalkan tangan, namun ia tahu, malam itu bukan saatnya bergerak. Keesokan harinya, Dedi memanggil tim khusus dari kepolisian. Ia meminta agar penyamaran diperluas. Beberapa polisi berpakaian sipil diturunkan ke pasar, menyamar sebagai pemulung, pengamen, bahkan tukang parkir. Mereka mencatat nama-nama kaki tangan Ujang Codet, jalur peredaran uang hasil pemerasan, dan gudang tempat menyimpan senjata tajam. Selama 1 minggu penuh, laporan demi laporan dikumpulkan secara diam-diam. Semua disimpan rapi, tidak ada satupun bocoran keluar. Dalam rapat rahasia kedua bersama Kapolda, Dedi menyerahkan rekaman video, foto, dan testimoni pedagang yang diam-diam telah berani bersuara. Bukti sudah cukup, kita hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerang, kata Dedi, matanya menyala penuh semangat. Namun ancaman juga datang dari sisi lain. Salah satu polisi berpakaian sipil nyaris tertangkap karena dikenali oleh kaki tangan Ujang. Untungnya, ia berhasil kabur dengan luka di punggung. Hal ini membuat situasi semakin tegang. Dedi sadar, waktu mereka tidak banyak. Jika Ujang Codet mencium operasi ini, maka segalanya bisa gagal total. Di tengah tekanan itu, para pedagang mulai saling berbisik. Mereka mulai berharap. Beberapa dari mereka yang tahu identitas asli Dedi mulai membangun keberanian. Pak Gubernur benar-benar turun ke pasar, mungkin ini saatnya kita lawan, bisik salah satu pedagang sayur pada tetangganya. Benih perlawanan mulai tumbuh pelan-pelan, meski masih diliputi rasa takut. Di markasnya, Ujang Codet mulai curiga. Kenapa akhir-akhir ini pasar jadi sepi? Anak buah gua bilang ada yang ngawasin, jangan-jangan, gumamnya sambil menyalakan rokok. Ia belum tahu bahwa jaring telah ditebar rapat di sekelilingnya.
Ia belum tahu bahwa kekuasaan yang dibangunnya di atas penderitaan rakyat itu akan segera digulung habis. Dan ia takkan pernah siap menghadapi badai yang datang dari arah yang tak disangka. Fajar belum sempurna menyingsing ketika suara langkah berat pasukan khusus menggema di lorong sempit Pasar Caringin. Kabut masih menggantung rendah, seolah menjadi tirai yang menyembunyikan pasukan gabungan polisi dan anggota satuan khusus yang bersiap menyerbu. Dedi Mulyadi, berpakaian lengkap dengan rompi anti peluru, berdiri di depan barisan, matanya menatap lurus ke arah pasar yang akan menjadi saksi sejarah. Hari ini, rakyat kecil kembali punya hak untuk hidup tenang, bisiknya dengan penuh tekad. Tiba-tiba, suara peluit tajam terdengar. Itu adalah kode. Dalam hitungan detik, pasukan menyebar ke berbagai sudut pasar, menyisir lapak demi lapak, menyergap markas-markas kecil tempat anak buah Ujang Codet biasa berkumpul. Teriakan, dentuman pintu dibobol, dan suara jeritan preman-preman yang ditangkap membuat pagi itu terasa seperti medan perang. Namun ini bukan perang untuk kekuasaan, ini perang untuk keadilan. Ujang Codet, yang masih tertidur di markas besarnya di balik gudang kosong, terbangun karena deru suara mobil taktis dan jeritan anak buahnya. Ia bangkit dengan panik, meraih parang yang selalu tergantung di samping tempat tidurnya. "Siapa yang berani ngebongkar gua? Siapa?" teriaknya marah. Tapi sebelum sempat ia bergerak keluar, 2 granat kejut dilemparkan ke dalam markasnya, membuatnya terlempar dan nyaris pingsan. Kapolda bersama pasukannya menyergap markas itu dengan cepat. Ujang Codet mencoba melawan, menebaskan parangnya secara membabi buta, namun dengan sigap seorang anggota pasukan menggertaknya dengan popor senjata. Ujang jatuh tersungkur, wajahnya berdarah, namun sorot matanya tetap liar. "Gua belum kalah, gua raja di sini," desisnya, tapi tak ada lagi yang mendengarnya sebagai raja. Hari itu, ia hanyalah kriminal yang diborgol seperti pengecut. Di sudut lain pasar, para pedagang mulai keluar dari persembunyian. Mereka, beberapa masih ragu, beberapa menangis haru. Mang Usep berdiri mematung, tak percaya apa yang dilihatnya. "Itu, Ujang Codet, ditangkap," bisiknya lirih. Dedi Mulyadi menghampirinya, menepuk pundaknya dengan hangat. "Mang, rakyat menang hari ini." Tangis pecah di antara kerumunan. Para pedagang memeluk satu sama lain. Lapak yang dulunya dikuasai ketakutan, kini jadi tempat orang-orang saling menyemangati. "Hidup Pak Gubernur, hidup polisi," teriak seseorang dari kejauhan, disambut sorak yang menggema memenuhi seluruh Pasar Caringin. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, pasar itu merasakan kebebasan. Namun Dedi tahu, ini belum akhir. Ia mengumpulkan semua pasukan dan memerintahkan pembersihan total. Jangan ada satupun preman yang lolos. Semua harus dihukum. Tapi lebih penting lagi, bangun ulang rasa aman mereka. Bantu mereka jualan lagi, bantu anak-anak bisa sekolah, dan bantu pasar ini hidup kembali, ucapnya, lantang dan jelas. Ia tidak hanya ingin menumpas, tapi juga memulihkan. Dan saat matahari akhirnya naik di langit Bandung, sinarnya menerobos celah pasar yang dulunya gelap dan suram. Dedi menatapnya dari kejauhan sambil tersenyum. "Hari ini, kita rebut kembali pasar ini untuk rakyat," gumamnya. Tapi di balik senyuman itu, ia sudah tahu bahwa perlawanan belum sepenuhnya berakhir. Karena selalu ada sisa-sisa gelap yang akan mencoba bangkit lagi dari reruntuhan. Meski Ujang Codet telah dibekuk dan gerombolannya dilumpuhkan, ketenangan Pasar Caringin tak berlangsung lama. Di balik sel-sel tahanan, Ujang tak tinggal diam. Dengan koneksi yang ia bangun selama bertahun-tahun, ia masih mampu memberi perintah dari balik jeruji. Lewat seorang pengacara busuk dan beberapa sipir yang disuap, pesan-pesannya menyebar keluar, menyuruh sisa anak buah yang belum tertangkap untuk bersiap melakukan pembalasan. Sementara itu, Dedi Mulyadi dan jajaran polisi mulai merehabilitasi pasar. Lapak-lapak yang rusak diperbaiki, pedagang yang trauma diberi konseling dan bantuan. Dedi bahkan mengunjungi satu persatu keluarga korban pemerasan untuk memberikan semangat dan bantuan tunai. Ia ingin menunjukkan bahwa negara hadir, bukan hanya untuk menangkap, tetapi juga merawat. Namun di sela senyum-senyum haru, ada mata-mata gelap yang mengintai dari kejauhan, memantau pergerakan sang gubernur dengan dendam membara. Suatu malam, saat Dedi baru saja pulang dari agenda kunjungan, mobil dinasnya dihantam batu besar dari atas jalan flyover. Kaca depan pecah, sopirnya terluka. Untung Dedi selamat karena duduk di kursi belakang. Serangan itu langsung menjadi peringatan, musuh masih bergerak.
Ini bukan sekadar residu kejahatan. Ini peringatan, Pak, kata Kapolda dengan wajah tegang saat mengecek lokasi kejadian. Beberapa hari kemudian, pos keamanan sementara di Pasar Caringin dilempari Molotov. Api melalap habis logistik bantuan dan dokumen pendataan pedagang. Tak ada korban jiwa, tapi pesan dari serangan itu jelas, balas dendam telah dimulai. Para pedagang kembali gelisah. Beberapa mulai enggan berjualan malam, takut serangan susulan. Dedi Mulyadi tak tinggal diam. Ia kembali turun ke pasar, berdiri di atas gerobak dan berorasi, "Mereka bisa bakar bangunan, tapi tidak semangat kita." Namun malam demi malam terasa semakin mencekam. Polisi memperketat penjagaan, tapi bayangan musuh selalu bergerak lebih dulu. Salah satu pedagang sayur, Bu Sumarni, ditemukan pingsan di dekat sungai dengan luka memar di wajah. Sebuah pesan ditulis dengan darah ayam di tembok lapaknya, "Jangan sok jadi pahlawan." Insiden ini mengguncang seluruh pasar. Wajah-wajah yang semula optimis, kembali dihantui ketakutan. Dedi menyadari ini bukan perlawanan biasa. Ini adalah bentuk baru dari perang gerilya. Mereka menyerang bukan dengan jumlah, tapi dengan teror. Membuat masyarakat kembali tak berdaya. Mereka ingin menanam ketakutan seperti benih, berharap kita menyerah sebelum bertempur, ujarnya dalam rapat darurat bersama polisi dan tokoh masyarakat. Ia tahu, bila ini tidak segera diputus, maka perjuangan mereka sebelumnya akan sia-sia. Di tengah situasi genting itu, muncullah satu nama yang membuat jantung Kapolda dan Dedi berdegup lebih cepat. Buron legendaris bernama Bule Madura, bekas tangan kanan Ujang Codet, dikabarkan telah kembali dari pelariannya di luar Jawa. Bule Madura dikenal lebih kejam, lebih licik, dan tidak memiliki belas kasihan. Ia bukan hanya ingin membalas dendam, ia ingin menguasai kembali pasar, dengan cara yang lebih brutal dari sebelumnya. Dedi menatap peta besar Pasar Caringin di ruang kerjanya. Titik-titik merah menandai lokasi-lokasi penyerangan. Ia tahu, badai baru akan datang. Tapi ia tidak akan mundur. "Kalau mereka pikir kita akan takut, mereka salah besar," ucapnya, sambil mengepalkan tangan. Perang belum selesai. Justru ini baru permulaan dari pertempuran yang lebih kelam. Malam itu, angin Bandung berhembus lebih dingin dari biasanya. Di sebuah rumah kontrakan tua di pinggiran kota, seorang pria bertubuh tegap dengan rambut pirang kemerahan duduk menatap foto lama. Wajahnya penuh bekas luka, namun sorot matanya tajam dan liar. Ia adalah Bule Madura, sosok yang namanya sempat menghilang dari dunia hitam setelah buron bertahun-tahun. Kini, ia kembali, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk menuntaskan warisan kekuasaan yang ditinggalkan Ujang Codet. Dengan jaringan preman yang masih setia, Bule Madura menggelar pertemuan rahasia. Di sebuah gudang tua dekat rel kereta api, puluhan preman berbagai usia berkumpul, mendengarkan pidato penuh bara dari sang legenda. Dedi Mulyadi kira dengan nangkep Ujang Codet, pasar itu udah aman. Salah besar, kita rebut lagi Pasar Caringin, bukan cuma dengan otot, tapi dengan darah. Teriaknya, sorak-sorai meledak, semangat balas dendam membuncah di dada mereka. Sementara itu, intelijen Polda mulai menangkap sinyal pergerakan kelompok baru. Laporan masuk dari berbagai titik, ada preman lama yang kembali muncul, lapak-lapak mulai dipalak diam-diam, dan yang paling mengkhawatirkan, beberapa warga mendadak menghilang. Kapolda segera menghubungi Dedi. "Pak Gubernur, kita punya masalah besar." Bule Madura aktif lagi. Dedi terdiam sejenak, wajahnya tegang. Kalau benar itu Bule Madura, artinya ini bukan cuma tentang pasar. Ini tentang perang pengaruh. Bule Madura memulai langkah pertamanya dengan menculik Mang Usep, pedagang tua yang selama ini menjadi simbol perlawanan. Ia disiksa dan videonya disebar ke grup WhatsApp para pedagang sebagai pesan. Ini nasib orang yang sok-sokan dekat sama Dedi Mulyadi. Isi video itu mengguncang banyak orang. Beberapa pedagang mulai ketakutan lagi, menarik diri dari pasar dan memilih berhenti berdagang sementara. Ketakutan kembali mengakar. Dedi tak tinggal diam. Ia datangi keluarga Mang Usep, menenangkan mereka, dan memerintahkan pencarian besar-besaran. Ia juga menggelar pertemuan dengan tokoh masyarakat, menyampaikan pidato yang membuat bulu kuduk merinding. "Kalau mereka menculik satu orang, kita lawan dengan 1000 jiwa. Kalau mereka ingin menguasai pasar dengan teror, maka kita rebut kembali dengan keberanian." Seruan itu disambut air mata dan semangat baru. Namun Bule Madura tak sebodoh Ujang Codet. Ia bergerak dengan strategi. Ia menyusupkan anak buahnya ke dalam sistem keamanan pasar.
Beberapa satpam ternyata telah disuap, memudahkan dia menaruh bom rakitan kecil di beberapa sudut pasar sebagai ancaman. Untungnya, bom itu ditemukan lebih awal. Tapi ancaman itu nyata, pasar ini akan jadi ladang darah kalau Dedi masih campur tangan. Dalam situasi yang semakin genting, Dedi memutuskan membentuk satuan khusus anti premanisme, gabungan dari polisi, TNI, dan relawan masyarakat. Mereka mulai patroli setiap malam, menyisir area-area rawan. Suasana pasar menjadi seperti zona militer. Tapi di balik itu semua, ada semangat besar yang tumbuh, rakyat mulai melawan kembali. Beberapa pemuda bahkan secara sukarela menjadi penjaga malam demi menjaga kampung dan pasar mereka. Di balik dinding-dinding retak pasar Caringin, dua kekuatan mulai saling menatap, satu dengan tekad membela rakyat, satu lagi dengan dendam ingin merebut kembali kekuasaan. Dan di antara keduanya, Dedi Mulyadi berdiri sebagai pemimpin rakyat yang tak kenal gentar. Tapi ia tahu, pertarungan sesungguhnya dengan bule Madura belum dimulai. Dan saat itu tiba, hanya satu yang akan berdiri tegak. Pukul 2 dini hari, suasana pasar Caringin seperti kota mati. Lapak-lapak ditutup rapat, lampu-lampu remang-remang menyisakan bayangan menyeramkan. Tapi di balik sunyi itu, ada gerakan samar yang mengendap-endap di antara gang sempit pasar. Satuan khusus anti premanisme, yang dipimpin langsung oleh Kompol Bagas dan diawasi oleh ajudan Dedi Mulyadi, sedang melakukan patroli rahasia. Informasi intelijen menyebutkan bahwa malam ini akan ada pertemuan besar antara bule Madura dan para kaki tangannya di sebuah gudang bekas dekat pintu air. Dengan mengenakan rompi gelap dan senjata lengkap, tim menyusuri jalur tikus yang biasa digunakan para preman menyelundupkan barang. Tak ada suara selain langkah hati-hati mereka dan bisikan singkat melalui radio. Dedi sendiri berada di posko tak jauh dari lokasi, matanya menatap layar CCTV dan peta yang dipenuhi pin merah. Malam ini kita akhiri mimpi buruk itu, gumamnya sambil mengepalkan tangan. Di gudang tua yang dimaksud, bule Madura berdiri di tengah ruangan dikelilingi oleh sekitar 30 orang preman tangguh. Ia tengah membagikan senjata rakitan, lengkap dengan senjata tajam dan bom molotov. Kita serang balik besok pagi. Saat mereka pikir pasar udah aman, kita bikin mereka nyesel pernah lahir. Teriaknya, tiba-tiba, terdengar suara pecah dari atas, genteng melorot, lalu lampu padam total. Dalam hitungan detik, suara tembakan peringatan dan gas air mata memenuhi udara. Satuan khusus menyerbu dari 4 arah sekaligus. Baku hantam tak terelakkan. Preman-preman kocar-kacir, tapi sebagian besar melawan dengan brutal. Kompol Bagas nyaris terkena sabetan golok, namun sigap menangkis dan menjatuhkan pelaku. Suara tembakan, jeritan, dan kaca pecah menggema sepanjang gang. Beberapa preman menyerah, namun bule Madura melarikan diri lewat terowongan kecil yang telah ia siapkan jauh hari. Dedi Mulyadi, yang mendengar kabar pelarian itu, langsung memerintahkan pengejaran. Jangan kasih dia waktu bernapas. Tangkap dia malam ini juga, katanya lewat radio. Unit patroli dikerahkan menyisir gorong-gorong, jalan tikus, dan pemukiman padat. Tapi bule Madura seakan menghilang di telan malam. Ia lincah, cerdas, dan mengenal medan lebih baik daripada siapapun. Setelah 2 jam baku tembak dan penyisiran, operasi dihentikan. 2 polisi terluka, 8 preman ditangkap, dan gudang dibakar untuk memutus pusat logistik mereka. Meski operasi bisa dikatakan sukses, namun Dedi tahu, ini belum selesai. Selama bule Madura masih bebas, ancaman akan terus mengintai. Di atas reruntuhan gudang yang kini hangus, ia berdiri sambil berkata, preman ini seperti ular. Kalau kepalanya belum dipotong, ekornya akan terus menggeliat. Keesokan paginya, suasana pasar mulai bergairah kembali. Pedagang mendengar kabar penyergapan itu dan mulai kembali percaya bahwa keadilan masih berdiri di pihak mereka. Tapi mereka juga sadar, masih ada bayangan gelap yang berkeliaran. Bule Madura masih di luar sana, menunggu waktu untuk membalas. Dan pertempuran terakhir pun mulai terasa semakin dekat. 3 hari setelah penyergapan di gudang tua, ketegangan di pasar Caringin belum juga reda. Meski sebagian preman telah diringkus, namun bayang-bayang bule Madura masih menghantui. Ia tak sekadar menghilang, melainkan bersembunyi untuk merancang pembalasan yang jauh lebih kejam. Di sebuah rumah susun terbengkalai, ia menyusun rencana bersama sisa-sisa pasukannya yang fanatik. Sorot matanya liar, dan nadanya menggertak. Kalau kita harus jadi iblis,
maka kita harus membakar surga itu jadi neraka. Hari itu, 2 toko di Pasar Caringin terbakar. Polisi menyebutnya korsleting listrik, tapi warga tahu, ini kerjaan bule Madura. Beberapa saksi mengaku melihat sosok berjaket kulit dengan bekas luka di pipi yang menyiram bensin lalu menyalakan api. Suasana pasar kembali mencekam, pedagang enggan membuka lapak, dan pembeli menghindari pasar. Pasar Caringin perlahan-lahan kembali lumpuh. Dedi Mulyadi tak tinggal diam. Ia datangi lokasi kebakaran bersama Kapolda dan tokoh masyarakat. Ia berdiri di atas puing kayu hangus sambil bicara lantang, "Kita tidak bisa mundur. Kalau kita biarkan rasa takut menang, maka kita sudah kalah bahkan sebelum bertarung." Pidatonya menggugah, membuat banyak pedagang meneteskan air mata. Tapi di balik itu semua, ia tahu, ini bukan lagi sekadar urusan kriminal. Ini sudah jadi perang urat saraf. Malam harinya, bule Madura mengunggah video ke media sosial. Wajahnya tampak marah, rambut acak-acakan, dan tangan menggenggam senjata tajam. "Dedi Mulyadi, lo pikir bisa bersembunyi di balik polisi? Gue bakal datang ke pasar itu sendiri, dan gue bakal kasih lihat ke semua orang, siapa yang paling berkuasa di tanah ini." Video itu viral, menyulut kepanikan sekaligus kemarahan. Netizen terbelah, sebagian mendukung Dedi, sebagian mencaci maki ketidakberdayaan aparat. Polisi meningkatkan penjagaan, sniper ditempatkan di atap-atap pasar, tim K9 menyisir setiap sudut, dan drone diterbangkan memantau dari udara. Tapi bule Madura tetap tak tersentuh. Ia bergerak seperti bayangan, memanfaatkan lorong-lorong gelap dan anak-anak jalanan sebagai mata-matanya. Di satu titik, ia menyamar sebagai gelandangan dan nyaris masuk ke area pusat pasar sebelum akhirnya tercium oleh anjing pelacak. Dalam kekacauan itu, satu kejadian mengubah segalanya. Seorang anak kecil, penjual tisu, ditemukan tak sadarkan diri di dekat kamar mandi umum pasar dengan luka sayatan di lengan. Di bajunya tertulis pesan, "Jangan libatkan rakyat kecil kalau nggak mau mereka tumbang satu persatu." Dedi yang melihat sendiri kondisi anak itu nyaris tak mampu menahan air matanya. Ini sudah kelewatan, dia harus dihentikan sekarang juga, hidup atau mati, gumamnya dengan rahang mengeras. Dedi Mulyadi menggelar rapat darurat dengan jajaran tertinggi kepolisian. Ia mengusulkan rencana besar, umpan hidup. Ia sendiri akan menjadi umpan, berpura-pura mengadakan kunjungan mendadak ke pasar tanpa pengawalan penuh. Dia pasti muncul, dia haus sorotan, dan kalau dia muncul, kita tangkap atau kita tumbangkan, ucap Dedi. Kapolda terdiam sejenak, lalu mengangguk. Berbahaya, tapi ini satu-satunya cara. Pasar Caringin pun bersiap untuk malam paling menegangkan dalam sejarahnya. Di antara ratusan warga yang kembali berdagang, tersembunyi satu niat kuat, malam ini, semua akan dipertaruhkan. Dan di kejauhan, dalam bayang-bayang reruntuhan, bule Madura menatap pasar itu sekali lagi. "Gue datang, Dedi, dan gue gak bakal pulang dengan tangan kosong." Pagi itu langit mendung menaungi Pasar Caringin, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti setiap sudutnya. Dedi Mulyadi datang dengan langkah tenang, mengenakan baju adat Sunda sederhana dan peci hitam. Ia tampak seperti biasa, namun tak ada satupun yang tahu bahwa hari itu ia adalah umpan hidup, penentu nasib pertempuran melawan bule Madura. Di belakang bayangan lapak-lapak, tim penembak jitu sudah bersiap, drone berputar-putar di atas, dan puluhan polisi berpakaian preman menyamar sebagai pedagang dan pengunjung. Suasana pasar sempat riuh menyambut kedatangan Dedi, tapi di balik senyum dan sapaan hangat, semua orang tahu, hari ini bisa berubah menjadi neraka dalam sekejap. Dedi menyapa para pedagang, menggenggam tangan mereka erat. "Tenang, selama saya di sini, kalian tidak akan sendiri," ucapnya lirih pada seorang ibu penjual sayur yang tangannya gemetar. Tapi di matanya, ada keberanian yang tak bisa dibeli dengan jabatan atau popularitas. Di kejauhan, seorang pria berjaket kulit dengan caping lusuh berjalan perlahan. Tatapannya tajam, langkahnya mantap. Ia berhenti di depan lapak buah, memungut apel, menggigit sedikit lalu menjatuhkannya sambil menatap lurus ke arah Dedi. Itu bule Madura, tapi belum sempat polisi bereaksi, tiba-tiba terjadi ledakan kecil dari arah gerobak kosong. Bukan untuk melukai, tapi cukup untuk mengalihkan. Dalam sekejap, bule Madura menghilang di tengah kerumunan yang panik. Dedi langsung dibawa masuk ke toko terdekat oleh ajudan dan tim pengawal. "Dia ada di sini, periksa semua arah," teriak Kompol Bagas melalui radio.
Polisi menyisir setiap gang, tapi pasar terlalu padat dan terlalu banyak jalan tikus. Dalam kekacauan itu, satu suara terdengar jelas, teriakan seorang bocah perempuan yang mengaku melihat om berjaket hitam masuk ke dalam kamar mandi umum pasar. Tanpa pikir panjang, dua anggota polisi menyusul ke kamar mandi tersebut, tapi jebakan sudah disiapkan. Saat mereka masuk, pintu dikunci dari dalam dan bau gas menyengat memenuhi udara. Untungnya, mereka berhasil keluar lewat jendela kecil sebelum ledakan kedua mengguncang bangunan itu. "Dia main kotor, tapi itu artinya dia terdesak," ujar Dedi sambil menatap kepulan asap dari jauh. Tak lama, tim penembak jitu melaporkan pergerakan mencurigakan di atap kios utama. Bule Madura terlihat sedang bersiap menembak dari kejauhan dengan senjata rakitan. Tapi sebelum ia menarik pelatuk, peluru dari penembak jitu lebih dulu menembus lengannya. Ia jatuh terguling dan terjebak di atap, dikepung dari segala arah. Tapi meski berdarah-darah, ia masih tertawa. "Dedi Mulyadi, kamu pikir kamu menang?" Pasukan polisi naik ke atap, namun Bule Madura mengeluarkan granat rakitan dari jaketnya. "Satu langkah lagi, gue ledakin semua," teriaknya. Situasi mencekam, tapi Dedi Mulyadi dengan berani naik ke atap itu sendiri, berdiri di hadapan musuh paling berbahaya itu dengan hanya mengenakan rompi anti peluru tipis. "Kalau kau benar-benar ingin membakar dirimu, lakukan sekarang. Tapi ingat, rakyat udah gak takut sama kamu," ucapnya tenang. Tangan Bule Madura gemetar. Di matanya, tampak keraguan yang belum pernah ada sebelumnya. Entah karena luka, tekanan, atau karena tatapan tajam Dedi yang tak bergeming, ia akhirnya melempar granat itu ke samping, tak meledakkannya. Polisi langsung menyergap, memborgol, dan membawanya turun. Pasar Caringin pun meledak dalam sorak-sorai haru. Tapi bagi Dedi, ini bukan akhir. Ia menatap langit yang mulai cerah, lalu bergumam, "Preman bisa ditangkap, tapi nyali rakyat harus terus dibangkitkan." Suasana Pasar Caringin berubah drastis pagi itu. Setelah penangkapan Bule Madura, polisi dengan sigap melakukan penggeledahan besar-besaran, membongkar sarang gerombolan yang selama ini meresahkan. Di tengah riuh aktivitas itu, Dedi Mulyadi berdiri di depan panggung kecil yang didirikan sementara, berpidato di hadapan ribuan warga dan pedagang yang berkumpul dengan mata penuh harap. "Ini bukan hanya kemenangan aparat, tapi kemenangan kita semua. Pasar ini milik rakyat, bukan untuk dikendalikan oleh preman yang hanya membawa kehancuran." Pidato Dedi disambut sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Ia kemudian mengumumkan pembentukan Satgas Pasar Caringin, gabungan antara aparat keamanan dan perwakilan pedagang, yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban pasar. "Kami tidak akan kembali membiarkan kekacauan berkuasa. Kami hadir untuk melindungi kalian semua." Semangat warga kembali membara, kepercayaan pun mulai tumbuh perlahan. Namun, bukan tanpa tantangan. Ada sisa-sisa loyalis Bule Madura yang masih bersembunyi, mengintai dan merencanakan balas dendam. Dedi tahu ini bukan sekadar perang fisik, tapi juga perjuangan mental dan sosial. Ia bersama Kapolda berjanji mengawasi ketat setiap gerak-gerik para penjahat lama yang mencoba bangkit kembali. "Kami tidak akan memberi mereka ruang sedikit pun." Di tengah usaha pembenahan pasar, Dedi juga mengajak warga untuk bersama-sama memperbaiki kondisi pasar. Pemberdayaan ekonomi kecil-kecilan, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan fasilitas publik menjadi fokus utama. Pasar ini harus jadi tempat yang memberi kehidupan, bukan hanya sekadar bertahan. Berbagai program sosial digulirkan dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan kepolisian. Suatu sore, saat Dedi berkeliling pasar, ia bertemu seorang pedagang tua yang dengan mata berkaca-kaca mengucapkan terima kasih. "Pak Dedi, kami dulu takut kalau ada yang lewat. Sekarang kami berani buka lapak lebih lama, bahkan anak-anak kami bisa belajar di dekat sini." Senyum tulus itu menjadi hadiah terbesar bagi Dedi, membuktikan perjuangannya bukan sia-sia. Namun, di balik senyum itu, ada beban berat yang tak hilang. Ia sadar, perlawanan terhadap premanisme bukan sekadar soal menang tumbang dalam satu pertempuran. Ini adalah perang panjang yang membutuhkan keteguhan hati dan kesabaran. "Kita harus terus berjaga, terus memperkuat rasa kebersamaan," pikirnya dalam hati. Saat matahari mulai tenggelam, Pasar Caringin dipenuhi cahaya lampu dan tawa anak-anak yang bermain. Keamanan yang dulu terasa jauh kini mulai menjadi kenyataan. Dedi berdiri di ujung pasar, menatap keramaian dengan bangga. "Ini baru permulaan," katanya pada dirinya sendiri. "Pasar untuk rakyat, oleh rakyat,
dan demi rakyat. Kisah Deddy Mulyadi dan polisi Jawa Barat dalam membasmi preman Pasar Caringin berakhir dengan kemenangan yang menggetarkan hati. Namun perjuangan mereka menyisakan pesan kuat, perubahan sejati dimulai dari keberanian menghadapi ketakutan dan semangat menyatukan kekuatan rakyat. Dari sini, lahir harapan baru bagi Pasar Caringin dan seluruh warga yang menginginkan kedamaian dan kemakmuran. Setelah kemenangan besar di Pasar Caringin, suasana damai menyelimuti kawasan itu. Namun di balik kehangatan sinar matahari yang menyinari jalanan, bayangan gelap mulai muncul. Di sebuah warung kopi kecil di pinggir kota, sekelompok pria berkumpul, wajah-wajah mereka penuh amarah dan dendam. Mereka adalah sisa-sisa loyalis Ujang Codet yang gagal ditangkap, kini merencanakan strategi baru untuk merebut kembali kekuasaan yang hilang. Deddy Mulyadi yang mendapat laporan itu langsung menggelar rapat bersama Kapolda dan tim Satgas Pasar. Mereka sadar, kemenangan di Pasar Caringin hanyalah awal. Preman yang kalah biasanya akan mengubah cara mereka. Kita harus lebih waspada dan tidak lengah, tegas Deddy dengan mata menyala penuh tekad. Rencana pengawasan ketat dan patroli rutin pun diperkuat di seluruh wilayah. Sementara itu, warga Pasar Caringin mulai merasakan perubahan signifikan. Dengan dukungan pemerintah dan polisi, kegiatan ekonomi semakin hidup, sekolah dan pelatihan kerja tumbuh pesat. Tapi, rasa waspada masih membayangi hati mereka. Kami berterima kasih kepada Pak Deddy dan polisi, tapi kami tidak ingin kembali hidup dalam ketakutan, kata seorang ibu pedagang sembari. Mengelus kepala anaknya. Di sisi lain, kelompok bayangan itu mulai merangsek ke daerah-daerah sekitar, membangun jaringan baru dengan preman lokal lain. Mereka belajar dari kegagalan lalu, mengadopsi metode yang lebih licik dan sistematis. Kita harus bangkit, tapi kali ini kita lebih rapi. Pasar Caringin harus jadi milik kita lagi, ujar sang pemimpin gelap, suaranya penuh ambisi. Deddy menyadari ancaman baru ini jauh lebih berbahaya. Ia pun menggandeng tokoh masyarakat dan pemuda setempat untuk membentuk komunitas pengawas, sekaligus menguatkan solidaritas warga. Ketika rakyat bersatu, preman tidak punya tempat, katanya. Program sosial pun diperluas agar masyarakat tidak tergoda untuk bergabung dengan kelompok kriminal. Ketegangan semakin meningkat saat sebuah serangan kecil terjadi di pasar malam. Beberapa lapak dibakar dan pengunjung terluka. Polisi dengan cepat merespons, menangkap beberapa pelaku dan membongkar rencana jahat yang lebih besar. Deddy hadir di lokasi kejadian, menenangkan warga dan menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapa saja yang mengancam ketentraman. Malam itu, Deddy merenung di ruang kerjanya. Perjuangan belum selesai, bahkan mungkin baru dimulai. Namun ia yakin dengan kekuatan bersama antara aparat, pemerintah, dan masyarakat, Pasar Caringin dan sekitarnya bisa kembali menjadi tempat yang aman dan makmur. Kita harus terus berjuang, untuk masa depan yang lebih baik, bisiknya penuh harapan. Dengan tekad membara, Deddy Mulyadi dan timnya menyiapkan langkah-langkah baru, melangkah pasti menuju pertempuran selanjutnya. Pasar Caringin mungkin sudah bebas dari bayang-bayang Ujang Codet, tapi gelombang baru pengaruh gelap belum lenyap sepenuhnya. Ini adalah babak baru dari kisah perjuangan yang tak pernah usai. Pasca serangan di pasar malam, suasana Pasar Caringin semakin ketat pengawasannya. Warga yang semula hanya pasif kini berubah menjadi lebih aktif, bergabung dalam komunitas pengawas yang dibentuk Deddy Mulyadi bersama polisi. Setiap sudut pasar diawasi dengan teliti, dan kecurigaan pada orang asing meningkat. Perubahan ini membuat gerombolan sisa Ujang Codet semakin terpojok, tapi juga memaksa mereka bergerak lebih licik dan berbahaya. Deddy terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, polisi, dan masyarakat. Ia menggelar pertemuan rutin, mengajak tokoh masyarakat dan pemuda untuk bersuara dalam menjaga keamanan. Dalam sebuah pertemuan besar, Deddy menegaskan, keamanan bukan hanya tugas polisi, tapi tanggung jawab kita bersama. Jika kita bersatu, tidak ada kekuatan gelap yang bisa menguasai Pasar Caringin. Namun, ancaman tidak hanya datang dari luar. Di dalam komunitas pengawas, muncul perbedaan pendapat dan gesekan kepentingan. Beberapa oknum merasa kekuasaan yang mulai mereka dapat terlalu cepat, sehingga mulai menyalahgunakan posisi untuk keuntungan pribadi. Hal ini mulai mengikis solidaritas yang selama ini dibangun dengan susah payah, memberi celah bagi pihak musuh untuk mengacaukan. Sementara itu, kelompok bayangan loyalis Ujang Codet mulai memanfaatkan situasi ini. Mereka menyusup ke komunitas pengawas dengan dalih menjadi relawan, kemudian menyebar isu dan memprovokasi warga agar tidak percaya satu sama lain.
Bila kita berhasil memecah belah, mereka akan kalah tanpa bertempur, gumam sang pemimpin gelap, menatap layar ponsel yang menampilkan peta pasar dan titik-titik kritis. Dedi yang mengetahui hal ini segera bertindak. Ia mengajak semua pihak untuk kembali merapatkan barisan dan menyelesaikan permasalahan internal dengan musyawarah dan keadilan. Kita harus jaga kepercayaan ini, jangan sampai kita hancur dari dalam, ucapnya dengan tegas. Langkah itu membuahkan hasil, sedikit demi sedikit kesadaran dan solidaritas kembali tumbuh. Di tengah situasi yang menegangkan, warga Pasar Caringin tetap berusaha menjalani hidup dengan semangat baru. Anak-anak bermain di lapangan kecil, pedagang membuka lapak lebih ramai, dan suasana pasar mulai kembali ceria. Namun, Dedi tahu ancaman tersembunyi itu masih mengintai, menunggu waktu tepat untuk menyerang lagi. Dedi pun meningkatkan patroli malam dan memerintahkan penyelidikan intensif terhadap oknum yang mencurigakan. Ia menekankan pentingnya teknologi dan intelijen dalam memantau gerakan lawan. Perang zaman sekarang bukan hanya fisik, tapi juga strategi dan informasi, katanya sambil menatap layar monitor di ruang komando. Dengan kekuatan yang terus diperkuat dan semangat yang tak pernah padam, Dedi Mulyadi dan pasukannya bersiap menghadapi gelombang baru yang jauh lebih berbahaya. Pertarungan untuk menjaga Pasar Caringin tidak berhenti di sini, melainkan memasuki fase yang lebih kompleks dan menentukan masa depan kawasan itu. Waktu terus berjalan, dan Pasar Caringin yang mulai tenang kembali menghadapi badai yang lebih ganas. Loyalis Ujang Codet yang tersisa tak tinggal diam, mereka merancang serangan balasan yang mematikan. Serangan kali ini tidak hanya menargetkan petugas keamanan dan pemerintah, tetapi juga warga sipil yang dianggap berkhianat. Suasana pasar berubah mencekam, ketegangan terasa di setiap sudut jalan. Dedi Mulyadi mendapat kabar dari intelijen bahwa kelompok itu akan melakukan serangan terkoordinasi pada malam hari, saat pasar mulai sepi. Tanpa ragu, Dedi memerintahkan pengamanan ekstra ketat dan menyiagakan tim SAR, polisi, dan relawan. Kita harus siap hadapi apapun yang terjadi. Jangan beri kesempatan mereka untuk menebar teror, ujarnya dengan suara berat penuh tanggung jawab. Malam itu, pasukan keamanan berjaga di berbagai titik strategis. Namun, serangan itu datang dengan tak terduga, para preman bersembunyi di balik gerombolan warga dan menyerang dengan kejam, membakar beberapa kios kecil, memaksa warga berlarian dalam kepanikan. Suara teriakan dan ledakan kecil menggema ke seluruh pasar, menimbulkan kekacauan luar biasa. Dedi dan timnya segera bertindak cepat. Dengan sigap mereka mengamankan warga dan menghalau serangan. Pertarungan sengit pun tak terelakkan, dentuman pukulan dan benturan senjata tajam memecah keheningan malam. Polisi dan relawan berjuang mati-matian, mempertahankan keamanan yang telah dibangun dengan susah payah. Dalam kondisi kritis, Dedi menghubungi satuan anti huru-hara untuk segera memperkuat barisan. Dengan komando penuh disiplin, mereka mulai menekan mundur kelompok Ujang Codet. Perlahan, gelombang balasan itu mulai terpecah, meski korban berjatuhan di kedua belah pihak. Warga yang sebelumnya ketakutan mulai bangkit membantu penyelamatan dan evakuasi. Ketika fajar menyingsing, pasar kembali dalam kendali aparat. Sisa-sisa kerusakan terlihat jelas, namun semangat warga tak pudar. Dedi berdiri di tengah lapangan, menatap puing-puing pasar yang porak-poranda. Ini bukan hanya perang melawan preman, tapi juga perang untuk masa depan kita, ucapnya dengan suara penuh haru. Kerusakan fisik memang parah, tapi yang lebih mengerikan adalah luka batin yang dirasakan warga. Mereka takut ancaman masih menghantui, tapi juga bangga karena keberanian dan persatuan mereka mampu menghadapi teror tersebut. Dedi pun berjanji akan memperbaiki kondisi pasar dan memperkuat keamanan lebih baik lagi. Kemenangan di tengah kekacauan itu menjadi titik balik bagi Pasar Caringin. Namun, di balik layar, musuh yang tersembunyi mulai merajut rencana lebih besar, menunggu waktu yang tepat untuk mengguncang kembali kedamaian yang baru diraih. Pertempuran masih jauh dari selesai, dan Dedi tahu perjuangan ini akan panjang dan berat. Setelah serangan mematikan yang mengguncang Pasar Caringin, suasana memang mulai membaik, tapi ketegangan tetap membara di balik layar. Dedi Mulyadi semakin waspada ketika laporan intelijen mengungkap adanya pengkhianatan dari dalam komunitas pengawas. Seorang anggota yang dipercaya ternyata menjadi mata-mata bagi sisa loyalis Ujang Codet, membocorkan posisi dan strategi keamanan secara diam-diam. Dedi tak mau mengambil risiko. Ia segera menggelar rapat tertutup dengan Kapolda dan para tokoh masyarakat yang paling dipercaya. Pengkhianatan ini adalah pukulan berat,
tapi kita harus bersatu dan lebih waspada dari sebelumnya, ujar Dedi dengan suara yang berat namun penuh ketegasan. Rencana pengawasan internal dan pemeriksaan ulang semua anggota komunitas pun langsung disusun. Sementara itu, si pengkhianat mulai memainkan peran ganda dengan lihai, menyebarkan informasi palsu yang membuat beberapa anggota komunitas saling curiga. Konflik kecil mulai muncul, mengancam soliditas yang selama ini sudah dibangun dengan susah payah. Mereka ingin kita hancur dari dalam, pikir Dedi, yang terus berusaha menenangkan situasi. Di balik semua itu, loyalis Ujang Codet menyusun serangan baru yang jauh lebih licik. Mereka merencanakan sabotase di beberapa titik vital, termasuk jaringan listrik dan sistem komunikasi pasar. Dengan kekacauan yang tercipta dari dalam, mereka yakin bisa melancarkan serangan besar yang akan menghancurkan semua usaha Dedi dan warga. Dedi pun memutuskan untuk mengerahkan tim khusus intelijen dan kontrateror yang terdiri dari polisi, militer, dan relawan terlatih. Mereka melakukan penyelidikan intensif dan operasi rahasia untuk menangkap pengkhianat sekaligus menggagalkan rencana jahat tersebut. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga harga diri dan masa depan pasar Caringin, tegas Dedi. Ketika pengkhianat berhasil ditangkap, rasa lega dan kekecewaan bercampur di wajah warga. Mereka sadar bahwa musuh tidak hanya dari luar, tapi juga bisa muncul dari dalam. Namun, kesatuan yang diuji ini justru memperkuat tekad mereka untuk bangkit dan melindungi rumah mereka bersama. Dengan pengkhianat di balik jeruji, Dedi dan timnya berhasil menggagalkan sabotase besar-besaran. Pasar Caringin kembali pulih, dan semangat persatuan menjadi senjata paling ampuh melawan segala bentuk ancaman. Namun, di balik kemenangan ini, bayangan gelap tetap mengintai, menunggu kesempatan berikutnya. Dedi menatap wajah para pejuang di depannya, penuh keyakinan. Kita harus terus waspada dan bersiap. Perjuangan ini belum selesai, tapi selama kita bersama, tak ada yang mustahil. Suasana menjadi sunyi sejenak, diwarnai oleh tekad dan harapan yang membara di hati setiap orang. Setelah pengkhianatan terungkap dan sabotase berhasil digagalkan, suasana pasar Caringin mulai berangsur tenang. Namun, Dedi Mulyadi tahu betul bahwa musuh-musuhnya tak akan menyerah begitu saja. Sebaliknya, mereka kini merencanakan serangan terakhir yang jauh lebih besar dan berbahaya, dengan harapan bisa menenggelamkan semua perjuangan dan harapan warga. Malam itu, Dedi menerima laporan dari mata-mata terpercaya bahwa kelompok sisa loyalis Ujang Codet sedang mengumpulkan kekuatan di sebuah gudang terbengkalai di pinggir kota. Mereka bersiap melancarkan serangan besar-besaran yang menargetkan tidak hanya pasar Caringin, tapi juga kantor polisi dan markas komunitas pengawas. Serangan ini bisa menghancurkan tatanan keamanan yang sudah dibangun dengan susah payah. Dedi tak tinggal diam, ia segera mengumpulkan pasukan gabungan, polisi, tentara, dan relawan, untuk melakukan operasi penyergapan malam itu juga. Semua orang tahu ini adalah pertaruhan nyawa, tetapi tekad mereka sudah bulat. Kita harus habiskan mereka sebelum mereka melukai lebih banyak orang, tegas Dedi dengan suara penuh semangat. Operasi dimulai dengan ketat, pasukan bergerak dalam keheningan menyusuri lorong-lorong gelap. Ketika mereka tiba di gudang, terjadi bentrokan sengit yang mengguncang udara malam. Dentuman tembakan dan teriakan beradu, memecah sunyi dengan keras. Pasukan Dedi berhasil mengepung dan melumpuhkan kelompok Ujang Codet, tetapi tidak tanpa korban. Dedi merasakan beban berat setiap kali mendengar kabar rekan-rekannya terluka. Namun, ia tetap memimpin dengan keberanian dan ketegasan, memastikan misi berjalan sesuai rencana. Setelah beberapa jam pertempuran, mereka berhasil mengamankan lokasi dan menangkap para pelaku utama, termasuk pemimpin terakhir yang selama ini mengintimidasi pasar Caringin. Kemenangan itu menjadi titik balik yang menentukan. Pasar Caringin kini benar-benar bebas dari cengkeraman premanisme yang telah lama meresahkan. Warga mulai membangun kembali kehidupan mereka dengan semangat baru, merasa aman dan dihargai. Dedi berdiri di tengah lapangan pasar, menatap wajah-wajah penuh harapan di sekelilingnya. Meski begitu, Dedi menyadari bahwa perdamaian